Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah taala pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita masih dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqi nabiha al-juz'us salis. Baik, sekarang kita lanjutkan kembali pelajaran yang ke-17 bagian C atau bagian ketiga. Bagi antum yang belum menyimak 17A dan 17B, silakan terlebih dahulu menyimak dua bagian tersebut karena pembahasannya saling berkesinambungan. Baik, silakan dibuka di kitabnya di poin yang keempat di halaman 145. Baik. Jadi di sini kita sedang membahas tentang cara membuat atau cara mentasrif fiil yang menggunakan wazan af'ala. Jadi di pelajaran yang ke-16 kita sudah belajar bagaimana mentasrif fa'ala. Sekarang kita sedang mentasrif af'ala. Ya, kita sudah pelajari bagaimana membuat mudhari, masdar dan amrnya. Itu sudah kita bahas di pertemuan 17B. Baik, maka sekarang bagaimana cara membuat ismal fa'il? Ya, cara membuat isim fa'il dari fiil-fiil yang menggunakan wazan af'ala. Ya, bagaimana cara membuatnya? Kalau fiil yang normal, dengan kata lain fiil sulasi, dari 3 huruf, itu isim fa'ilnya maka ala wazan fa'ilun, gampang selesai ya. Jadi kita tahu langsung bisa dibuat. Nah, kalau awazannya af'ala sekarang bagaimana? Tapi itu yang akan kita lihat sekarang di sini. Jadi fiil-fiil yang menggunakan wazan af'ala maka ismul fa'ilnya adalah menggunakan wazan muf'ilun ya. Muf'ilun. Kalau antum masih ingat kaidahnya di pelajaran yang ke-16 bahwasanya fiil ghairu sulasi itu kalau kita rubah menjadi isim fa'il maka cara pertama adalah hapus huruf mudharaahnya ganti dengan mim dhammah kemudian kasrahkan huruf sebelum terakhir. Baik, kita ambil contoh misalkan aslama yuslimu. Ya, jadi cara membuatnya adalah kita fokus pada fiil mudhari. Kita fokus pada fiil mudhari. Kemudian langkah yang kedua, ya, huruf mudhara'ah itu kita ganti dengan mim yang berharokat dhammah. Ya, jadinya mu, ya, muslimu, ya. Kemudian kasrohkan huruf sebelum terakhir. Kalau di sini kan sudah kasroh, jadi nggak perlu dikasrohkan lagi. Jadi musli tinggal ditanwinkan akhirnya karena dia isim muslimun. Nah, jadi aslama yuslimu isim fa'ilnya muslimun. Aslama artinya masuk Islam, yuslimu akan masuk Islam, muslimun orang yang masuk Islam atau orang muslim. Orang yang beragama Islam. Taib. Ya, begitu cara membuatnya ya. Jadi wazannya muf'ilun. Taib, kita jawab sama-sama. Kita mulai dari arsala yursilu. Taib tadi yang pertama apa? Muslimun. Taib. Sekarang arsala yursilu berarti kita copy paste saja yursilu ini. Kemudian kita ganti yu dengan mu. Ya. Mursi karena sudah kasroh biarkan saja tanwinkan jadinya mursilun. Selesai. Baik. Kalau yu'minu bagaimana? Mana yu'minu? Ya, copy paste lagi. U-nya kita ganti dengan mu. Berharokat dhamma, kemudian tanwinkan yang terakhir mu'minun. Taib. Adaro yudiru. Adaro yudiru. Maka ismul fa'ilnya tinggal diganti dengan mu awalnya. Mudirun. Kalau ini nggak perlu kita kasrohkan lagi ya, karena memang dia sudah kasroh dalnya dan ya-nya sukun, jadi nggak bisa kita apa-apakan lagi.
Sudah, berarti itu jawabannya ya, mudirun. Baik, kemudian yuharimu. Yuharimu. Nah, kita ganti saja iya-nya dengan mu. Ya, jadinya muharimu. Ya, tambahkan tanwin muhrimun. Nah, ini dari kata ahroma. Ahroma artinya orang yang ihram. Orang yang ihram itu muhrimun. Maka salah kalau kita katakan ya perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi itu dinamakan muhrim. Salah. Yang benar adalah mahram, bukan muhrim. Karena muhrim isim fa'il dari ahroma, yuhrimu artinya orang yang ihram. Ya, orang yang haji atau umroh. Orang yang sedang orang sedang melaksanakan haji atau umroh di Makkah sana itu namanya muhrim. Baik, kemudian amkana yumkinu, ya kita ambil yumkinu, kemudian kita ganti yu dengan mu, jadinya mumkinun. Ya, kasrohkan karena huruf terakhirnya kasroh, jadinya mumkinun. Baik, kemudian atamma yutimmu, ya yutimu tinggal di copy saja, kemudian ya-nya kita ganti dengan mu, jadinya mutimmu, timun. Contohnya sudah kita ambil di ayat kemarin ya, Allahu mutimmu nurihi. Baik, kemudian alqa yulqi, ya tinggal kita ambil yulqi, kemudian yu-nya kita ganti dengan mu, jadinya mulki. Nah, ini namanya isim mangkus. Isim mangkus itu dia harus dihapus ya-nya yang sukun ini, diganti dengan tanwin di bawahnya, jadinya mulkin. Ya. Kalau ditambahkan alif lam barulah dia dikatakan al-mulki. Gitu ya. Jadi ada dua ya, mulkin atau al-mulki. Mulkin itu kalau dia nakiroh, artinya tidak ada alif lamnya. Kalau ada alif lamnya maka ya-nya muncul lagi, al-mulki. Nah, ini dua cara penulisannya. Terserah nanti kapan pakai alif lam atau kapan tidak pakai alif lamnya, tergantung kebutuhan. Kalau mau mengatakan yang nakiroh maka berarti pakai mulkin. Kalau mengatakan yang marifah berarti al-mulki. Jadi mulkin ini bukan kasroh karena huruf jar, bukan. Ya. Jadi dommahnya itu diganti dengan kasroh di sini. Ini namanya i'rab muqaddarah atau i'rab takdiri. Taib. Nah, itu dia isim fa'il dari fi'il-fi'il berikut ini. Aslama yuslimu muslimun, arsala yursilu mursilun, amana yu'minu mu'minun, adara yudiru mudirun, ahrama yuhrimu muhrimun, amkana yumkinu mumkinun, atamma yutimmu mutimmun, alqa yulqi mulkin atau al-mulki. Taib. Arti-artinya insya Allah sudah tahu semua ya. Aslama masuk Islam, arsala mengirim atau mengutus, amana yu'minu beriman, ada yudiru artinya kalau bahasa Inggrisnya direct ya, mendirect atau mengatur, mengarahkan ya. Ada yudiru artinya mengarahkan ya atau mengatur. Maka orang yang mengatur atau mengarahkan namanya mudir. Makanya kepala sekolah dikatakan mudir karena dia mengatur dan mengarahkan. Kemudian ahrama yuhrimu artinya ihram, ya sedang menunaikan ibadah umroh atau haji. Amkana yumkinu mumkinun artinya memungkinkan, bisa. Amkana, ya mungkin itu artinya mampu. Mungkin, hal mungkin apakah bisa? Ada kemungkinan dari bahasa Indonesia juga ya, mirip dengan bahasa Indonesia juga di situ. Mungkin, mungkin. Kemudian atam mayutimu itmam artinya menyempurnakan, alqa yulki artinya melempar atau menyampaikan. Artinya melempar, artinya menyampaikan. Baik, itu dia jawabannya dari latihan yang keempat halaman 145. Sekarang latihan yang kelima. Perintahnya di sini adalah ibni al-af'ala al-atiyata lil majhul summa sub ismal maf'uli min kulli wahidin minha. Ya, mabnikan fiil-fiil berikut menjadi mabni lil majhul, kemudian bentuklah isim maf'ul dari masing-masingnya. Ya, aglaqa yugliku. Ya, kemudian isim maf'ulnya apa? Baik. Kita jawab sama-sama. Jadi jelas perintahnya di situ ya. Aglaqa yugliku. Baik.
Jadi aglaqa itu mabni lil ma'lum. Kalau mabni lil majhulnya uglaqu. Af'ala yuf'ilu jadinya ya uf'alu, yuf'alu. Ya uf'alu. Ya, kenapa berubah begini? Ini sebenarnya entah kenapa ditanyakan di sini padahal ini bukan pembahasannya di sini ya. Ya, bukan pembahasannya. Jadi kalau doroba itu mabni lil majhulnya duriba. Fa'ala menjadi fu'ila. Ini sudah pernah kita pelajari ya. Fa'ala menjadi fu'ila. Fa'ala melakukan, fu'ila dilakukan. Doroba memukul, duriba dipukul. Sudah kita pelajari itu. Itu wazan sulasi. Kalau rubai kayak aglako bagaimana? Maka aglako itu beri majhulnya menjadinya uglaku. Jadinya uglaku. Ya, ya. Kemudian mabni lil majhul di mudhari'nya jadinya tinggal difathahkan saja ya. Jadi yuglaku jadinya. Berarti kalau mabni lil maklumnya aglaqo yugliku ya, kalau mabni lil majhulnya ya uglaqa yuglaku ya, uglaqa yuglaku ya. Berarti a'raba jadinya apa? Yu'rabu ya, yu'rabu. Kemudian yukrihu menjadi yukrahu ya, yu'jibu menjadi yu'jabu ya, yu'iddu menjadi yu'addu, yusibu menjadi yusabu. Berarti kembali alifnya yusabu ya. Nah, di sini jadinya usiba. Kemudian a'adda menjadi uidda ya, menjadi uidda. A'jaba menjadi ujiba atau ujibu. Ujabu apa? Ujabu. Ujabu yujabu. Kemudian af'ala af'al uf'alu jadinya ukrahu. Ya, ukrahu. Kemudian u'rabu. Kemudian ya, jadinya uglaku. Nah, ini mabni lil majhul. Jadi uglaku, kalau aglaqo itu artinya mengunci, kalau uglaku artinya dikunci. Nah, yuglaku juga sama. Ya, bentuknya bedanya hanya mati dan motorenya saja. Type. Lantas kenapa kita perlu mengetahui atau perlu kita rubah menjadi mabni lil majhul terlebih dahulu? Untuk menentukan ismul maf'ul itu, kita memang harus melihat kepada mabni lil majhulnya dulu. Ya, caranya adalah ya, kita ambil fi'il mudhari'nya atau bisa juga pakai fi'il madi. Kita ambil fi'il mudhari'nya, kemudian tinggal kita ganti yu itu dengan mu. Nah, jadilah ismul maf'ulnya. Muglaqun. Nah, gitu ya. Ya, jadinya yuglaku jadinya muglakun. Ya, kalau yu'rabu ya tinggal di copy saja. Ya, ini fungsinya kenapa tadi kita rubah menjadi mabni lil majhul dulu ya. Nah, jadinya mu'rabun ya, yukrahu ya tinggal di copy saja. Jadinya ya kemudian mukrahun. Nah, yu'jabu tinggal di copy saja menjadi ya mu'jabun. Kemudian yu'iddu tinggal di copy ya, kemudian yu-nya kita ganti dengan mu jadinya mu'addun. Kemudian yusabu artinya ya kita copy paste ganti dengan mu jadinya musabun. Kalau antum masih ingat di teks kemarin ada kata-kata wa musbi'an musabun bi ishalin syadid, musabun di situ. Baik. Nah, ini pentingnya kenapa kita rubah tadi menjadi mabni lil majhul terlebih dahulu dari aglaqa ya. Ini asal katanya tadi adalah agla ya qa.
Apa? Baik. Jadi ini asal katanya adalah ini normalnya ya. Agelako ini mabni lil maklumnya. Artinya mengunci. Agelako. Mabni majhulnya uglaku. Baik. Kalau yuglaku tadi asal katanya apa? Yug yugliku. Nah, jadi aglaqo yugliku, uglaqo yuglaku gitu ya. Ya, yuglaku. Yang dalam kurung ini yang normalnya. Mabni lil ma'lum. Mabni lil ma'lum artinya fa'ilnya ketahuan. Kalau antum yang lupa apa itu mabni lil ma'lum dan apa itu mabni lil majhul, kalau mabni lil ma'lum itu yang normal ya. Artinya misalkan memukul, makan, tidur, duduk, ya, minum. Nah, itu namanya mabni lil ma'lum. Ya, tapi kalau mabni lil majhul itu dia kalimat pasif dalam bahasa Indonesia. Artinya di, ya, diminum, dipukul, ditulis, diduduki, dipersenjatai, dimakan, dan seterusnya. Nah, ditutup, dibuka, itu namanya mabni lil majhul. Nah, kalau kita katakan air itu diminum, siapa yang minum? Nggak tahu. Maka dinamakan majhul. Majhul artinya tidak diketahui. Apa yang tidak diketahui? Yang meminumnya. Fa'ilnya tidak diketahui. Baik. Nah, jadi uglaku yuglaku muglakun. Robu yu'robu mu'robun ukrahu yukrahu mukrahun. U'jabu yu'jabu mu'jabun. U'idda yu'addu mu'addun. Kemudian usiba ya. Ya. Usiba yusabu musabun. Nah, aglaqa yugliku artinya menutup. Ya, berarti muglakun artinya tertutup. Ya. Kemudian a'raba yu'ribu artinya mengi'rab. Mu'rabun artinya yang di'i'rab. I'rab artinya berubah-ubah harokat akhirnya. Berarti mu'rabun artinya bisa berubah-ubah harokat akhirnya. Lawan dari mabni. Kemudian akroha yukrihu artinya memaksa. Mukrahun artinya yang dipaksa. Orang yang terpaksa itu namanya mukrah. Kemudian ujabu, ya ujaba, yujibu, ya. Uglako ya. Uglaku bukan uglako. Iya, uglaku benar ya. Ini salah rokat ya. Fi'il madi pastinya fathah. Ukroha ya ujaba. Nah, ukroha ya ujaba, yu'jabu ya mu'jabun ya ini artinya ya ajaba yujibu artinya kagum atau heran. Kemudian a'adda yu'iddu menyiapkan, maka mu'adun artinya sesuatu yang disiapkan. Kemudian ya asaba yusibu itu artinya menimpa, berarti musabun artinya yang tertimpa. Baik. Oke, insyaallah ya. Ini dia pertanyaan apa namanya jawaban dari latihan yang kelima halaman 145 ini. Ya, silakan jika ada yang kurang jelas nanti antum bisa tanyakan di kolom komentar. Baik, kita kembali ke kitab. Nah, itu dia latihan yang kelima. Sekarang kita masuk latihan yang keenam. Ta'ammal al-amthilata li babi af'ala wa ayyin fiha al-madhiya wal mudhari'a wal amra wa ismal fa'il wa ismal maf'ul wa masdar wa ismal makani wa zaman. Baik, perhatikan contoh af'ala pada kalimat-kalimat yang ada totalnya berapa ini? 14 ya. Ada 14 kalimat di sini, 14 nomor yang mengandung fiil menggunakan bab af'ala. Ada yang berbentuk madhi, ada berbentuk mudhari, ada bentuk amr, ada bentuk isim fa'il, isim maf'ul, ada yang masdar, ada isim makan, ada juga isim zaman. Baik. Jadi yang kita diminta di sini hanya untuk menentukan jenis-jenisnya saja, tapi kita akan jawab lengkap insyaallah nanti ya. Baik. Kita artikan terlebih dahulu sebelum kita jawab sama-sama ya. Aglikil baba wala tuglikin nawafidha. Ya, tutuplah pintu dan jangan menutup jendela. Nomor 2, atfi'il anwara qabla iglaqil ghurfati. Ya, matikanlah lampu-lampu, maksudnya cahaya-cahaya itu lampu-lampu di situ. Ya, matikanlah cahaya sebelum menutup kamar. Yuktabu ismul mursal ilaih wa anwanuhu fil janibil aymani minadh dhab. Tertulis nama ya, al-mursal ilaih. Al-mursal ilaih itu artinya penerima. Ya, kalau kita kirim surat itu ya nama orang yang akan menerimanya itu namanya al-mursal ilaih.
Wa unwanuhu, tertulis juga alamatnya di mana? Fil janibil aiman, di sisi sebelah kanan, minadz dzarf, dari amplop. Ya, jadi amplop surat itu sebelah kanan itu nama nama penerimanya. Wasmul mursil wa unwanuhu fil janibil aisar, dan nama pengirim serta alamat pengirim fil janibil aisar, di sebelah kiri. Jadi kanan penerima, kiri pengirim, gitu. Nomor 4, akrohani ammi ala terkib dirasah. Akroha artinya memaksa, ya. Akrohani ammi, ya, paman saya memaksa saya untuk meninggalkan dirasah, untuk berhenti belajar. Kemudian yang kelima, la yajuzu nikahul mukroh, tidak boleh nikah terpaksa. Ya, nikah karena dipaksa itu tidak boleh dalam mazhab Syafi'i. Wajadatul qalama mulqan fi fina'il ma'hadi. Saya mendapati pulpen itu dilempar fi fina'il ma'had, di, ya, pekarangan ma'had. Ya, fina itu artinya pekarangan. Baik, bina itu juga kadang diartikannya teras, ya. Bina itu intinya dia sathul bait, ya, bagian depannya rumah itu bisa teras, artinya bisa juga pekarangannya. Kemudian al-fi'lul mudhari'u mu'rabun wal fi'lul madhi wa fi'lul amri mabniyani. Fi'il mudhari' itu mu'rab, sedangkan fi'il madhi dan fi'il amr itu mabni. Ya. Ya, mabni lawan dari mu'rab. Baik. Kemudian nomor 8, ana musabun bi imsakin syadid, saya tertimpa imsak. Imsak itu lawan ishal. Ishal itu artinya pencernaan terlalu lancar atau mencret, diare. Imsak itu sebaliknya, ya. Sebaliknya sembelit, ya, susah buang air. Yalbasul muhrimu izaran waridaan. Orang yang sedang ihram itu mengenakan izar dan rida, mengenakan sarung dan rida. Ya, rida itu selendang, ya, kain yang diselempangkan itu rida. Kemudian nomor 10, ana mu'jabun bihadzal talibil mujtahid. Saya dibuat kagum oleh murid yang rajin ini. Qala Allah Ta'ala, nomor 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallah, sungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang amana billah, beriman terhadap Allah, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, wa aqamas shalah, menegakkan salat, wa atas zakah, menunaikan zakat, walam yakhsha illallah, dan mereka tidaklah takut kecuali kepada Allah. Kemudian nomor 12 itu surat Al-Baqarah ayat 201, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami, wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jagalah kami dari azab nar, azab api neraka. Kemudian yang ke-13, ana minal Yaban, saya dari Jepang, walakinni uqimul an fi Almania, tetapi sekarang saya tinggal di Almania, di Jerman. Nomor 14, nas'alullah ta'ala an yaj'alal jannata muqamana. Ya, kita memohon kepada Allah agar Allah menjadikan surga sebagai muqam, ya, tempat kita berdiri, maksudnya tempat tinggal. Baik, Allahumma amin. Baik, itu dia jawab terjemahannya, ya. Baik, mana-mana dari kata-kata yang ada di sini. Sekarang kita jawab sama-sama latihan berikut ini. Baik, kita mulai dari nomor 1. Ya, aglikil baba wala tuqlikin nawafida. Ya, aglikil baba wala tuqlikin nawafid. Tutuplah pintu dan jangan tutup jendela. Di sini ada aglik, ya. Aglik itu fiil amr, ya. Aglik itu fiil amr. Baik. Maka dia madinya adalah aglaqa. Mudhari'nya adalah yugliqu. Baik. Isim fa'ilnya yaitu diambil dari mudhari'nya, jadinya mughliqun. Isim maf'ul, ya,
tinggal dirubah saja isim fa'ilnya menjadi fathah. Mughlaqun. Mughlaqun. Kemudian masdarnya aghlaqo yughliqu iglaqun. Ya, masih ingat ya, if'alun. Ya, iglaqun. Kemudian ismuz zaman itu sama dengan isim maf'ulnya yaitu mughlaqun. Nah, kemudian nomor 2 atfi'il anwar. Atfi ini fi'il amr, berarti kita taruh di kolom amr ya. Atfi. Atfi al-anwar. Atfi itu madinya adalah atfa'a. Mudhari'nya yudfi'u. Ya, fi'il amrnya atfi, isim fa'ilnya tinggal ganti saja mudhari'nya tadi yudfi'u jadi mu ya. Berarti mudfi'u. Mudfi'u. Dan isim maf'ulnya tinggal di copy paste aja itu. Ya, kemudian kita fathahkan huruf sebelum terakhirnya jadinya mudfa'u. Ya, mudfa'un. Mudfi'un, mudfa'un. Kemudian si masdarnya atfa'a yudfi'u itfa'un. Itfa'un. Kemudian ismul zamannya adalah mudfa'un sama dengan ismul maf'ulnya. Mudfa'un. Kemudian yuktabu ismul mursal ilaih. Ya, mursal itu al-mursalu itu ismul maf'ul. Kita tulis di sini berarti mursalun. Mursalun. Ini ismul maf'ulnya. Berarti fi'il madi asalnya adalah arsala. Mudhari'nya yursilu. Amarnya arsil. Isim fa'ilnya mursilun. Kemudian masdarnya irsalun. Ismuz zaman dan isim makannya sama dengan isim maf'ulnya tadi. Mursalun. Baik. Kemudian akrohani ammi ala tarkid dirasa. Akroha itu fi'il madi. Kita tulis di kolom madi. Akroha yukrihu. Fi'il amrnya akrih. Ismul fa'ilnya mukrihun. Ismul maf'ulnya mukrohun. Masdarnya ikrohun. Ikroha fiddin. Ikrohun. Kemudian ismul zamannya sama mukrohun. Baik. La yajuzu nikahul mukroh. La yajuzu nikahul mukroh. Mukroh itu berarti ismul maf'ul ya, mukrohun berarti sama dengan jawaban di atas ya. Ya, mukrohun berarti kita copy paste ini sama semua berarti. Ya. Ini juga sama masdarnya. Baik. Kemudian nomor 6, wajadtul qalama mulqan. Mulqan itu ismul maf'ul. Ya, mulqan. Mulqan. Kalau tambahkan alif lam jadinya al-mulqa. Ya. Mulqan itu ismul maf'ul. Berarti madinya alqa. Mudhari'nya yulqi. Amarnya alqi. Ya. Alqi ma biyaminika. Ya. Irmi artinya. Ya, lemparlah. Mana firman Allah kepada Nabi Musa, alqi ma biyaminik. Lemparkan apa yang berada di tangan kananmu, tongkat maksudnya. Kemudian isim fa'ilnya mulkin ya. Tambahkan alif lam jadinya al-mulqi. Dan masdarnya ilqaun. Kemudian isim maf'ulnya sama dengan isim zamannya sama dengan isim maf'ulnya, mulqan. Baik. Kemudian nomor 7 al-fi'lul mudhari' mu'rabun. Mu'rabun itu ismul maf'ul. Mu'ra.
mu'rabun, isim maf'ul dia. Isim maf'ul itu ismu zaman sama dengan isim maf'ul, berarti tulis sama mu'rabun. Asal katanya apa? Asal katanya a'raba. Ya, matinya a'raba, mudhari'nya yu'aribu, fi'il amrnya a'rib, kemudian isim fa'ilnya mu'ribun, ya isim maf'ulnya mu'rabun, masdarnya i'rabun. Nah, dan musabun. Musabun itu ismul maf'ul, ya. Musabun. Musabun itu ismul maf'ul, berarti sama dengan ismu zaman dan makan. Musabun. Asal katanya adalah asaba, mudhari'nya yusibu, kemudian fi'il amrnya asib. Asal katanya asib, ya tapi karena sukun ketemu sukun jadinya asib. Nah, kemudian isim fa'ilnya lihat dari mudhari'nya ya, yusibu tambahkan mim di depannya. Musibun, ya. Kemudian masdarnya itu agak unik, ya udah kita bahas ini isobatun, ya, musabun isobatun. Taib. Kemudian yalbasul muhrimu izaron waridaan. Muhrim. Muhrim itu ismul fa'il. Berarti dari sini muhrimun. Ismul fa'il. Berarti fi'il madinya adalah ahrama. Mudhari'nya yuhrimu. Fi'il amrnya ahrim. Kemudian isim maf'ulnya ya muhramun. Kemudian masdarnya ihramun. Kemudian isim zaman dan makannya sama dengan isim maf'ulnya yaitu muhramun. Baik. Kemudian ana mu'jabun. Mu'jabun itu berarti isim maf'ul. Mu'jabun. Mu'jabun isim maf'ul dia. Baik, berarti akar katanya atau fi'il madinya adalah a'jaba. Ajaba, mudhari'nya yu'jibu. Ajaba yu'jibu. Kemudian uh, fi'il amrnya apa? Ajaba yu'jibu ajib. Ya, ajib. Baik, kemudian isim fa'ilnya mu'jibun. Ya, mu'jibun. Baik, sebentar. Baik. Jadi mu'jibun, mu'jabun. Mu'jabun isim maf'ulnya. Mu'jabun ini berarti sama dengan ismu zaman dan ismu makannya. Mu'jabun. Masdarnya adalah i'jabun. Baik. Kemudian di ayat ya surat Taubah, innama ya'muru masajidallah. Di situ kita ambil apa di situ yang wa aqama shalah. Banyak di sini ya, bisa amana, bisa aqama, bisa ata. Ini semua adalah fiil yang ala wazan af'ala. Kita ambil aqama ya. Aqama ini fiil madhi. Berarti taruh di sini. Aqama ya mudhari'nya yuqimu, fiil amrnya ya aqimus shalah ya. Kemudian isim fa'ilnya ya kita ambil dari mudhari'nya jadinya muqimun. Ya, lihat yuqimu ya, tambahkan mim jadinya muqimun. Kemudian isim maf'ulnya jadinya muqamun. Ya.
Muqamun jadinya. Muqamun. Kenapa? Karena dia kan diambil dari isim fa'il ya. Qafnya kita fathahkan. Tapi ada ya di situ. Maka ya ini nggak mungkin ketemu fathah sebelumnya. Akhirnya kita ganti dengan yang sesuai dengan fathah yaitu alif. Jadinya muqamun. Dan masdarnya iqamatun ya. Yang fiil-fiil seperti aqama ini sudah kita bahas, itu masdarnya iqamah. Kemudian isim maf'ulnya sama muqamun. Baik. Kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati wa qina adzabannar. Di situ atina ya, dari kata ata sama seperti wa ata az-zakah itu ya. Ata ya. Di sini jadinya ya ata ata kemudian yuati ya. Ata yuati jadinya yukti ya. Ata yukti ya, bukan ata yakti, itu beda ya. Kalau ata yukti artinya memberikan. Ata yukti fi'il amrnya ati. Kalau ini agak unik ya, agak unik dia ya. Isim maf'ulnya ya mukti. Lihat di lihat di fi'il mudhari'nya, jadinya mukti ya, mukti ya. Tapi kalau tambahkan alif lam jadinya al mukti begini ya. Kalau tambahkan alif lam jadinya al mukti kalau tambahkan alif lam. Tapi kalau tidak ditambahkan alif lam maka tetap muktin ya, jadinya muktin. Taib. Isim maf'ulnya ya tinggal dipatahkan saja, jadinya mukta. Jadinya mukta. Kemudian isim maf'ulnya ityan ya. Ya, atayati ita, oh afwan ita ya. Atayati itu ita, kalau ityan itu atayati. Ya, ita wa ita idil kurba ya ita. Taib. Kemudian isim maf'ulnya sama itu mu'ta atau mu'tan. Taib. Bagian khusus yang ini agak rumit memang ya. Jadi tidak perlu dipusingkan kalau ini. Kita belum bahas yang begini-begini, nanti kita insya Allah di waktunya kita akan ketemu lagi dengan yang seperti ini. Taib. Untuk sekarang ya kelas secara ringkas saja ya. Nomor 13, ana minal yabani walakinni uqimu al-an fi Almania. Uqimu itu aqama yuqimu, berarti fi'il mudhari'nya ya, yuqimu. Ya, ana uqimu, berarti madinya itu aqama. Aqama yuqimu aqim. Asal katanya aqim ya, tapi karena ada sukun ketemu sukun jadi aqim. Kemudian isim fa'ilnya muqimun ya. Kemudian isim maf'ulnya jadinya muqamun. Oh, udah ini tadi ya. Udah tadi sini. Jadi ini kita copy saja langsung. Baik, ya sama ya. Aqama yuqimu sama seperti ini tadi. Kita ambil juga aqama yuqimu situ. Nomor 14, nas'alullah an yaj'al jannata muqamana. Ini sama berarti ya, muqam. Ya, muqam itu kan ismu zaman itu semakan. Di sini dia ya, isim maf'ul. Boleh isim maf'ul, boleh isim zaman, boleh isim makan karena wazannya sama ya. Baik, berarti sisanya ini sama. Nah, baik. Ya, begitu ya. Nah, berarti ini sama dia. Baik, coba kita baca sekarang. Aglaqa yugliqu agliq mugliqun muglaqun iglaqun muglaqun. Atfa yudfi'u atfi ya, mudfi'un mudfa'un itfa'un mudfa'un. Arsala yursilu arsil mursilun mursalun irsalun mursalun. Akraha yukrihu akrih mukrihun mukrahun ikrahun mukrahun. Akraha ini sama, kemudian alqa yulki alki mulkin mulkan ilqaun mulkan. A'raba yu'ribu a'rib mu'ribun mu'rabun i'rabun mu'rabun. Asaba yusibu asib musibun musabun isabatun musabun.
Ahrama yuhrimu ahrim, muhrimun muhramun, ihramun muhramun. A'jaba yu'jibu a'jib, mu'jibun mu'jabun, i'jabun mu'jabun. Aqama yuqimu akim, muqimun muqamun, iqamatun muqamun. Ata yu'ti ati, mu'tin mu'tan, itaun mu'tan. Aqama yuqimu akim, muqimun muqamun, iqamatun muqamun. Nah, itu sama. Tapi ini dia jawabannya. Ya, ini kalau merasa terlalu cepat atau terlalu lambat ya dan ingin menulis sendiri jawabannya atau mau di print misalkan, ya boleh nanti hubungi saja atau tuliskan di kolom komentar, nanti kita akan kirimkan file lembar jawabannya ini dalam bentuk PDF atau Word-nya. Baik, kita kembali ke kitab. Itu dia jawaban dari latihan yang ke-6, ya itu akhir dari pembahasan bab af'ala yuf'ilu. Baik. Kemudian latihan yang ke-7, di situ kita diminta istakhrij minad dars af'ala babi af'ala wa mushtaqqatiha. Kita diminta untuk membaca kembali teks di awal, kemudian cari mana fiil-fiil yang wazan af'ala yuf'ilu, ya. Entah dia berbentuk madhi, mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, atau isim zaman dan isim makannya. Baik, itu antum bisa kerjakan sendiri insyaallah di opsi nanti untuk melihat teks di pelajaran ya, awal kemarin ya, pelajaran 17A yang di halaman 141 itu teks hiwar kemarin itu antara guru dan muridnya itu antum baca kembali, nanti di situ antum akan temukan bab atau fiil-fiil yang wazannya af'ala yuf'il. Baik. Di pertemuan selanjutnya insyaallah taala kita akan masuk ke pembahasan tentang a'to. Ya, a'to itu dia memasukkan dua maf'ul. Ya, normalnya fi'il itu memasukkan satu maf'ul, membutuhkan satu maf'ul. Tapi kalau a'to itu dua maf'ul yang dibutuhkan, ya bagaimana lebih lengkapnya? Insyaallah taala akan kita bahas di kesempatan selanjutnya. Ya. Allah taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.